Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, ya puji Tuhan ya, baik ya. Jadi di semester ini kita lanjut lagi nih pertemuannya ya. Kemarin udah libur Natal, libur tahun baru ya. Jadi cukup lama kita untuk bertemu lagi. Nah, jadi pada obrolan kita hari ini kita tidak memiliki waktu yang panjang, yang hanya sebentar saja ya. Jadi apa yang akan Ibu sampaikan dari pertemuan kita kali ini? ya untuk pertemuan hari ini saya mungkin akan menyampaikan tentang pengembangan diri gitu lah ya Bu ya. Misalnya nanti kedepannya mau ikut tes PPG dan lain sebagainya gitu. Iya, pengembangan diri ya, Bu ya. Iya. Salah satunya ikut program pendidikan profesi dulu ya, Bu ya. Ya, Ya, itu bagus itu Ibu. Ya, jadi apa yang dapat Ibu Dika lakukan supaya itu dapat terwujud? ya. Ini saya sampaikan dulu pengalaman saya. Saya pernah ikut tes PPG baru 1 kali tapi tidak lulus gitu ya. Oh, ya. Jadi jangan sampai menyerah Ibu. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan? Ya, yang saya bisa lakukan ya saya harus lebih berusaha lebih keras lagi. Ya, contohnya misalnya belajar lagi dari segala soal-soal ya, tanya dengan kawan dan lain sebagainya. Ya, begitu ya. Jadi itu yang dapat Ibu lakukan untuk mewujudkan pengembangan diri mengikuti PPG ya. Kemudian apa kesempatan yang Ibu miliki sekarang? Kesempatannya ya, saya menunggu ada lagi lah panggilan untuk bisa ikut lagi begitu. Saya selalu buka selalu buka SIM PKB biar tahu nanti ada panggilan-panggilan seperti itu. Oh iya, ya, jadi karena Ibu sebagai guru angkat daerah ya, jadi Ya. itu pasti ada panggilannya nanti dari Ya, SIM biasanya PKB. dikasih tahu dari situ, dari SIM PKB Ya, itu. itu kesempatannya ya. Kemudian dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu Tika ya dalam pencapaian tujuan tadi? Ya, 8 lah ya. Udah apa Ya. ya. Jadi ya itu yang bagus ya Bu ya. Ya. Yang bagus ya, jadi pastinya udah banyak yang Ibu lakukan ya. Kemudian ya peluang atau kemungkinan apa yang bisa dilakukan Ibu? Peluang-peluangnya. Peluang-peluangnya tadi seperti yang saya sudah katakan, saya bisa belajar soal-soal dari YouTube atau dari Google dan bertanya dengan pengalaman-pengalaman kawan yang sudah lulus PPG itu. Oh, itu peluangnya ya. Yang menanyakan pengalaman dari kawan-kawan Ibu ya, yang pastinya mungkin Ibu bertemunya di MBMP ya, MBMP Bahasa Indonesia, ada kawan yang udah lulus, jadi Ibu bertanya pengalaman mereka. Iya. Ya, kemungkinannya itu peluangnya. Kemudian juga belajar dari YouTube, kan informasi sekarang udah sangat berkembang ya di media sosial, yaitu YouTube dan juga Google mungkin ya. Kemudian selanjutnya apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Tika dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, hambatannya yang saya rasakan karena saya sudah berkeluarga, kemudian punya anak umur 1 tahun lebih, jadi mungkin kendalanya waktu lah ya Bu. Saya kadang susah membagi waktu, mana ngurus anak, mana yang belajar dan lain sebagainya. Ya, kendalanya itu terkait manajemen waktu ya Bu ya. Iya. Yaitu karena Ibu masih punya anak kecil, jadi harus mengurus anak, belum lagi kerja di rumah, belum lagi mengajar ya Bu ya. Iya. Jadi banyak juga ya Bu ya. Namun apa solusinya agar hambatan itu tidak menghalangi? Iya. Solusinya mungkin saya bisa lebih mengatur waktu saya lagi gitu ya Bu. Mungkin ada waktunya setelah anak istirahat saya bisa menggunakan waktu untuk saya mengembangkan diri, yaitu belajar begitu. Ya, itu solusi yang baik sekali yang Ibu dapat gali dari Ibu sendiri ya, dari diri Ibu sendiri. Kemudian apa rencana, strategi atau lebih tepatnya langkah-langkah Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, rencananya ya saya seperti yang tadi harus buka lagi setiap itu si PKB-nya ya, terus dibuka, terus dipantau dan nanti ada panggilan saya bisa mempersiapkan diri, kemudian belajar soal-soal lebih banyak lagi, lebih giat lagi, kemudian bertanya juga dengan pengalaman kawan. Semoga kedepannya saya bisa lulus begitu. Iya.
bagaimana jangka waktunya, jangka waktu Ibu untuk mencapai target tersebut? Ya, untuk jangka waktunya saya tidak tahu. Untuk tahun ini belum ada panggilannya, nggak tahu kalau tahun depan itu bagaimana nanti. Kalau ada panggilan saya tetap usaha untuk bisa ikut begitu. Oh iya, jadi jangka waktunya tergantung nanti panggilan dari SINDKB. Iya. Oh iya iya. Ya kemudian bagaimana cara mengantisipasi gangguan untuk mencapai tujuan, mengantisipasinya? Cara mengantisipasinya, Misalnya kalau kita di kampung kan sinyal tuh susah, Iya. bagaimana gitu untuk mengetahui informasi panggilan dari SINDKB. ya kebetulan saya di rumah pasang sejenis saya orbit atau wifi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya bisa browsing dari internet atau cari informasi dari kawan, dari WA dan lain sebagainya seperti itu. Ya, jadi untuk mengetahui adanya panggilan PPG dari SINDKB, Ya. Ibu bisa mengecek sendiri dari SINDKB ya. Iya. Karena jaringan di rumah Ibu itu sudah bagus ya. Lumayan lah Bu, Karena bagus ada orbit. Ya. Dan selain itu pastinya ada dalam grup MPMP itu memberitahukan informasi jika ada panggilan untuk PPG. Iya. Ya. Nah, kemudian apa komitmen ya Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Kemudian saya yang pasti saya bisa lulus tes, kemudian bisa lebih lagi mengembangkan diri untuk biar saya bisa menjadi seorang pendidik yang berguna bagi orang lain. Ya, ya komitmennya sangat baik sekali Ibu ya. Jadi Ibu mengembangkan diri ya agar lulus PPG, dan pengembangan diri itu nanti akan diterapkan dalam pembelajaran Ibu di kelas ya, demi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian selanjutnya ya bagaimana, apa saja ya yang dapat membantu Ibu Ika dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, yang pasti dukungan dari keluarga dan sudah pasti ya. Kemudian dari teman-teman juga, dari rekan-rekan guru juga. Jika ada kesulitan, kemudian saya mungkin ada yang mau ditanyakan, saya bisa bertukar paham dengan kawan-kawan di sekolah gitu. Oh iya, Dan rekan guru. ya, ya itu untuk menjaga komitmen Ibu ya agar tetap semangat, yaitu bisa jika ada kendala bisa bertanya dengan kawan yang bisa bantu ya. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari segi coaching ini ke depannya? Ya, tindak lanjutnya ya bagaimana ya? Mungkin 3 bulan ke depan atau bulan depan nanti kita bertemu lagi ya. Ya. Bisa Ibu sampaikan apa saja yang sudah Ibu lakukan ya, nanti kita bisa bertemu lagi ya. Misalnya Ibu sudah mendapatkan soal misalnya untuk PPG bahasa Indonesia bentuknya seperti ini, nanti dari soal seperti ini nanti bisa bagaimana, kan ada soal itu ya. Soal misalnya kompetensi pedagogi, kompetensi personal ya, dan juga satu lagi kompetensi sosial kultural ya, seperti itu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selamat. Ya. Jadi kita selamat. Oke. Selamat siang Ibu Tika. Ya, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik Bu ya, puji Tuhan ya. Semoga tetap baik, sehat-sehat selalu ya Ibu Tika. Hari ini kita berjumpa lagi ya Bu ya. Setelah seminggu yang lalu kita melakukan percakapan. Ya, hari ini kita berjumpa lagi, dan dimana pada kali ini ya waktunya kita melakukan percakapan mengenai kalibrasi untuk mengevaluasi dari percakapan kita di seminggu yang lalu ya Bu ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak Ibu Tika bersama saya untuk melihat yang terhadap yang kita bicarakan kemarin, yaitu pengembangan diri Ibu ya, terkait kompetensi diri Ibu untuk
Ibu mempersiapkan diri sebagai peserta PPJ ya. Yang saya ingat ya kemarin ya Bu ya, percakapan kita pada minggu yang lalu Ibu Tika itu bicara atau bilang kepada saya bahwa Ibu Tika itu ingin mengembangkan diri sebagai guru melalui pendidikan profesi guru ya Bu ya, PPJ, yang mana waktu itu Ibu Tika mengatakan posisi Ibu Tika itu pada level 8 ya bukan? Iya. Ya. Dan kompetensi untuk meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri Ibu ya. Dengan Ibu itu melatih diri, yaitu misalnya melihat mencari informasi tentang soal-soal, terlatih soal-soal itu ya terkait PPG, persiapan PPG. Kemudian Ibu juga kemarin menyampaikan mengatur waktu ya antara aktivitas sehari-hari dengan waktu untuk berlatih ya. Dan manajemen waktu itu ya untuk keluarga, mengurus jadi istri, mengurus anak, dan juga mengajar di sekolah ya. Seperti itu ya. Jadi kemudian juga Ibu mengecek ya di SimPKB ya, mengecek undangan PPG secara berkala gitu kemarin kan. Dipantau terus lah biar tahu nanti. Biar tahu ya, jadi tidak ketinggalan info gitu ya. Ya, jadi Bu Tika, ini saya ingin mendengar penilaian diri Ibu Tika ya mengenai apa yang sudah bagus ya atau melampaui dari aspek-aspek tadi yang barusan saya bicarakan ya. Aspek tadi kalau boleh di-share ya atau dibagikan dengan saya apa yang sudah dinilai Ibu menilai diri sendiri. Iya. Ya seperti yang saya katakan minggu lalu, saya akan mencoba membagi waktu, baik itu waktu untuk belajar, waktu untuk mengajar dan sebagai ibu rumah tangga, dan memang itu sudah saya terapkan dan saya merasa saya sudah mulai berhasil. Kemarin saya katakan saya ada di level 8, sekarang mungkin sudah level 9 begitu. Ya, katanya 9. Iya. Ya. Jadi dari itu ya kemarin level 8, sekarang udah 9 ya, hampir sempurna ya Bu ya. Adakah yang perlu ditingkatkan lagi? Kemarin kan berlatih soal-soal, berarti terkait pengetahuan, ada lagi yang ingin ditingkatkan? Ya, yang ingin saya tingkatkan selain pengetahuan, keterampilan juga saya rasa perlu untuk ditingkatkan, keterampilan dalam mengajarnya begitu. Iya, benar ya Bu ya. Jadi kalau kita sebagai guru itu selain pengetahuan kita, keterampilan kita juga ya. Yaitu seni mengajar pedagogi kita kepada anak gitu ya. Begitu ya Bu ya. Baik Ibu Tika, dari pengamatan yang saya lihat dari kegiatan obrolan kita ini, bagaimana Bu Tika mengelola pengembangan diri ya. Tadi udah level 8 dan juga sebelumnya level 8 dan sekarang sudah di level 9 ya. Kemudian apa lagi ya yang Ibu Tika ingin kembangkan dalam diri? Tadi kan ingin mengembangkan tentang kemampuan keterampilan mengajar. Jadi apa yang lagi tadi terkait kemampuan mengajar? Berkaitan dengan keterampilan mengajar juga, yang itu misalnya seperti memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, misalnya memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin saya akan mengaplikasikan pembelajaran yang inovatif, misalnya pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran di kelas dapat lebih hidup dan dapat memberikan pengalaman belajar siswa sesuai gaya belajar mereka begitu. Oh iya, bagus itu Bu, pengembangan dirinya ya Bu ya. Yang akan Ibu kembangkan mengenai keterampilan mengajar begitu ya, yaitu menerapkan pembelajaran yang inovatif yang seturut dengan kebutuhan belajar anak zaman yang sekarang gitu ya. Baik Ibu Tika ya, jadi tadi Ibu akan mengaplikasikan atau memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada diferensiasi konten, proses, dan produk ya. Nanti Ibu Tika bisa tanya-tanya dengan saya bagaimana gitu. Oke, ya selanjutnya Bu Tika, apa yang ingin Ibu Tika gali dari diri dan juga Ibu Tika ingin lihat dari murid-murid dari penerapan
atau yang ingin Ibu aplikasikan pada pembelajaran berdiferensiasi yang akan nanti dilakukan oleh Ibu Tika? Ya, misalnya ya mempersiapkan diri, memberikan layanan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, dan selain itu mempersiapkan diri nanti untuk PPG, karena berdasarkan pengalaman teman saya yang telah selesai mengikuti PPG, ada kegiatan misalnya pembelajaran prakteknya begitu ya. Nanti misalnya PPG-nya udah lulus, ingin ikut pengalaman seperti guru ikut praktek mengajar begitu Bu. Oh iya, yang sekarang kita harus aktif ya Bu ya, yang mengirim aksi nyata di PPN ya Bu ya. Iya. PPN itu platform Merdeka Belajar. Iya. Ya Bu ya. Ya, itu yang Ibu harapkan pada diri Ibu ya. Ya. Iya. Nah, kemudian kalau yang Ibu harapkan dari anak murid, Ya, yang saya harapkan dari anak murid itu pembelajaran ini sehingga kelas dapat lebih hidup mungkin gitu ya, karena dapat memberikan pengalaman belajar siswa sesuai gaya belajar mereka, sehingga yang mereka pelajari dapat mudah untuk mereka mengerti dan anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran. baik Bu Tika, yang sudah Ibu Tika paparkan tadi itu sudah sangat baik, ya bagus sekali ya. Jadi Bu Tika sebagai guru terus semangat untuk mengembangkan diri, untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu mempelajari dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Nah, di mana kan ada 3 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk ya Bu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dari yang sudah Ibu Tika sampaikan tadi itu saya menangkap apa yang Ibu ada keinginan dari Ibu Tika untuk meningkatkan kualitas diri Ibu ya, yaitu ya Ibu buktikan ya sebagai guru untuk meningkatkan kualitas diri, dan pastinya akan juga meningkatkan kualitas dari murid-murid Ibu yang Ibu ajar seperti itu, agar mereka pastinya lebih berprestasi, dan pastinya gurunya juga pasti berprestasi sehingga murid-muridnya berprestasi gitu ya. Kemudian nanti kita bisa janjian lagi ya Bu ya untuk menjaga level. Tadi kan udah sebelumnya 8, sekarang udah 9 ya. Nah, seperti itu udah cukup tinggi, saya rasa jadi levelnya nanti paling tidak ya sama atau bisa lebih tinggi lagi seperti itu ya. Jadi kita akan janjian pada pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Saya akan mengecek mengunjungi kelas Ibu. Kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, jadi Ibu ada langkah-langkahnya kan nanti kan. Nanti kalau sebelum pembelajaran berdiferensiasi Ibu bisa nanti tanya-tanya dengan saya atau bagaimana gitu ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya.